Selamat datang dalam pencerahan, panduan praktis merawat cinta sejati dalam keluarga. Sahabat yang terkasih, pernikahan bukan hanya tentang cinta dan persahabatan, tetapi juga tentang komitmen, pengorbanan, dan kesetiaan. Kelima hal ini dibutuhkan untuk memasuki kehidupan dalam keluarga, karena pernikahan adalah pintu masuk untuk hidup berkeluarga. Di dunia saat ini, di mana hubungan sering dianggap sebagai sesuatu yang sepele, sebagai orang beriman, kita diingatkan tentang hakikat pernikahan yang suci. Mengapa? Karena pernikahan merupakan lembaga suci, sebuah perjanjian yang berharga, yang menuntut komitmen seumur hidup, dan pengabdian yang setia, terlepas dari pasang surutnya kehidupan. Tuhan menciptakan pernikahan sebagai cerminan kasih-Nya bagi umat-Nya. Sama seperti Dia tetap setia kepada kita meskipun kita memiliki kelemahan, suami dan istri dipanggil untuk tetap berkomitmen satu sama lain. Dalam dunia yang mengutamakan kepentingan pribadi dan kepuasan instan, cinta sejati membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan ketekunan. Banyak pernikahan yang bermasalah karena orang-orang lebih berfokus pada kebahagiaan pribadi daripada tujuan bersama. Namun, pernikahan bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan darinya, tetapi apa yang bisa kita berikan. Saat ini, kita hidup dalam dunia di mana tembok kehidupan pernikahan dan keluarga sedang goyang dan runtuh. Ego yang berlebihan dan perselingkuhan adalah dua penyebabnya. Orang-orang terhanyut oleh kesombongan atas nama harga diri. Kepentingan pribadi dipromosikan atas nama membangun diri sendiri. Menipu dan memanipulasi dibenarkan sebagai alat untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Ini sungguh merupakan pengikisan martabat dan kesucian kehidupan pernikahan dan gangguan serius terhadap kerukunan dalam hidup berkeluarga. Hal ini tampak jelas dalam meningkatnya jumlah perceraian. Sungguh menyedihkan bahwa terkadang perceraian terjadi dalam pernikahan yang hanya bertahan dalam beberapa minggu, seperti kisah berikut ini. Sepasang suami istri lanjut usia menceritakan kejadian dalam kehidupan putri mereka. Beberapa minggu setelah pernikahan putri mereka mendapat telepon darinya. Pasangan pengantin baru itu bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat yang menegangkan melalui telepon, sang ibu memberikan telepon tersebut kepada sang ayah dan memintanya untuk berbicara dan menghibur putrinya. Beberapa menit kemudian, sang ayah kembali menemui sang ibu yang tengah duduk dengan cemas di ruang tamu. Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Tanya sang ibu yang tegang. Dia ingin pulang, jawab sang ayah. Oh, lalu apa yang kau katakan padanya? Tanya sang ibu yang khawatir. Aku sudah memberitahunya, kata sang ayah. Dia sudah pulang. Ya, setelah menikah, suami dan istri membentuk satu rumah, meninggalkan ayah dan ibu mereka. Itulah kebenaran yang sudah saya jelaskan kepada putri kita. Namun, inilah kenyataan yang dialami dan dilakukan putri kita. Sekarang dia dalam perjalanan pulang, kata sang ayah. Kisah pernikahan keluarga muda di atas mengingatkan kita bahwa akan ada situasi dalam hidup ketika orang-orang mengganggu kita, mencoba menempatkan kita dalam kebingungan, dan bahkan keadaan yang membahayakan. Di saat-saat seperti itu, mampukah kita tetap teguh dan berani untuk berdiri teguh pada keyakinan dan prinsip kita? Ketika keadaan menjadi sangat sulit dan kita ingin mengakhiri hubungan kita karena kita merasa tidak ada harapan di depan atau hanya ada kehampaan di depan, dapatkah kita berkata, "Ya, pada kehendak Tuhan untuk tetap setia dan berkomitmen"?
ketika tidak ada satupun usaha pemulihan yang berhasil dan kita menjadi muak dan merasa telah mencapai batas dalam hubungan, mari kita merenung sejenak dan ingatlah akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah muak dengan kesalahan-kesalahan kita dan kesalahpahaman serta penyalahgunaan kasih-Nya yang terus-menerus. Mungkin ini seperti akhir dari perjalanan. Mungkin ini tampak bahwa semua masa lalu hanyalah khayalan belaka dan masa depan tampak tidak ada. Namun, dapatkah kita berpegang teguh pada harapan kepada Tuhan untuk menepati janji kita dan tetap setia? Janji-janji yang dibuat kepada Tuhan di depan pemimpin agama yang memimpin upacara pernikahan saat itu, janji-janji yang dibuat kepada pasangan dalam pernikahan, semuanya menuntut komitmen yang tak terceraikan, kesetiaan yang tak terencerkan, dan pengabdian yang tak bercampur. Sahabat yang terkasih, apakah masih ada harapan untuk membangun kembali bangunan kehidupan dalam keluarga dan khususnya pernikahan? Jawabannya, ya. Dalam konteks ini, kerendahan hati dan kesetiaan dapat menjadi dua pilar terbesar yang dapat membangun kembali bangunan kehidupan keluarga dan pernikahan. Upaya suami istri haruslah tetap menjaga ikatan tersebut daripada tergesa-gesa memutuskannya dengan dalih sekecil apapun. Kehidupan keluarga yang sehat membutuhkan kerendahan hati yang lebih untuk mengakui kelemahan serta kegagalan diri sendiri. Hal ini menuntut kita untuk mengurangi rasa ego palsu yang membesar dan semakin membesar. Hal ini juga menuntut kita untuk memberi lebih banyak ruang bagi kelemahan orang lain dan menerimanya. Selain itu, kesetiaan juga dibutuhkan. Selama tidak ada rasa percaya dan saling percaya, selama tidak ada keterbukaan satu sama lain, selama tidak ada kejujuran dan kebenaran, tetapi yang ada adalah bersembunyi, berbohong, dan menipu, maka sudah pasti kehidupan keluarga itu akan hancur. Akibat langsung dari keluarga yang hancur adalah rusaknya hubungan antar anggotanya. Meskipun kita dapat melihat wajah-wajah bahagia, bahkan setelah perceraian, luka perpecahan masih terus berlanjut, khususnya di antara anak-anak yang merupakan korban pertama dari keluarga yang hancur. Mungkin inilah alasan utama mengapa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Kehancuran dalam keluarga mencerminkan rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Alangkah baiknya jika pasangan belajar untuk mendengarkan satu sama lain dan terlebih lagi mendengarkan Tuhan. Maka masalah perceraian mungkin tidak akan terjadi lagi. Perlu dijelaskan bahwa perceraian adalah masalah yang terjadi dan dalam beberapa kasus itu adalah satu-satunya jalan keluar. Hubungan yang beracun bisa lebih buruk dan hasil akhirnya adalah penghancuran citra Tuhan di antara pasangan dan di depan anak-anak mereka. Kekerasan hati terjadi ketika dialog menghilang dan ketika tujuan pribadi menang atas tujuan perkawinan atau keluarga. Hati menjadi keras ketika Anda tidak mendengarkan orang lain dan Anda menarik diri. Hubungan yang cair bisa menjadi beracun dan pahit. Anda membutuhkan cinta, kerendahan hati, dan kehadiran Tuhan. Ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Dan perlu diingat bahwa kita semua melakukan kesalahan. Namun, ketika hati tenggelam dalam hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri, ketika Anda hanya peduli untuk memuaskan nafsu
ketika kesombongan menguasai dan Anda mengubah orang yang Anda cintai menjadi objek untuk kepuasan Anda, maka itu adalah manipulasi. Mintalah kepada Tuhan agar Anda memiliki hati yang sehat yang memungkinkan Anda untuk memperkuat hubungan Anda dengan cinta sejati Anda. Bagaimana kita dapat mengetahui apa itu cinta sejati? Cukup dengan mengetahui bahwa cinta itu melahirkan kehidupan dan tahu bagaimana menghadapi kenyataan, baik dalam hidup keluarga maupun hidup pribadi. Bercerai atau tidak bercerai? Pertanyaan ini tidak tepat. Pertanyaan yang benar adalah, bagaimana Tuhan ingin kita mengasihi? Perbedaannya terletak pada keadaan hati kita. Orang yang terbuka dan mengasihi Tuhan berusaha mengetahui kehendak-Nya. Orang yang berpikiran tertutup biasanya adalah budak dosa dan karenanya tidak memiliki kebebasan untuk mencari atau mengetahui kebenaran. Intisari dari seluruh video ini mengingatkan kita akan dua hal yang sangat penting, yaitu kerendahan hati dan kesetiaan. Keduanya merupakan pilar terbesar yang harus terus-menerus tumbuh dan bersemi dalam kehidupan keluarga, agar cinta sejati yang telah dibangun sejak awal pernikahan akan terus berdiri kokoh tak tergoyahkan saat menghadapi apapun jenis badai yang datang melanda kehidupan keluarga. Marilah kita terus berdoa untuk kelangsungan hidup dan kebahagiaan setiap keluarga. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini, atau lengkapnya penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.